Bapak Ibu, saudara-saudari sedharma, terlebih dahulu terimalah salam Dharma dari saya, Namo Buddhaya. Oke, malam kesempatan kali ini untuk kurang lebih setengah jam sampai 45 menit ke depan, ya, saya akan membawakan materi mengenai menjalani hidup yang bermakna dan berdampak. Ya, ini tampilan slide-nya ya. Oke, saya akan mulai dengan satu cerita. Teman operator mungkin bisa bantu untuk ya. This is the first slide ya, Bapak Ibu sekalian. Kita mungkin semua tahu ya, Wright Brothers ya, Wright bersaudara ya. Itu ada Wilbur, kemudian ada Oliver ya, kalau nggak salah satu lagi namanya ya. Tapi kita tahunya Wright Brothers ya, Wright bersaudara. Nah, mereka ini menemukan pesawat ya di tahun 1903 ya. Suatu penemuan yang luar biasa yang kita bisa gunakan sampai sekarang gitu ya. Nah, padahal mereka berdua ini cuma SMA loh, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, ya, mereka itu cuma SMA. Dan apa yang mereka lakukan itu mereka cuma bengkel sepeda sebenarnya. Ya, tetapi mereka punya satu dream ya, satu calling ya, untuk membuat sebuah benda yang bisa membawa ya orang ya berpindah ya melalui udara ya, yang sekarang kita kenal dengan pesawat. Di saat yang sama ya, di zaman yang sama di Amerika juga itu ada Samuel Pierpont Langley ya yang di bawah ya, ini adalah disupport oleh pemerintah Amerika Serikat ya, jadi dia full dana, duit untuk researchnya banyak ya, timnya juga pinter-pinter semuanya, jago-jago ya, kemudian juga full backup, full support, dan juga dia ini kemana-mana itu pasti dia dicari wartawan gitu, karena wartawan itu ingin ya menulis ya, karena ini sesuatu yang sangat luar biasa buat humankind ya, untuk peradaban manusia. Ya, di sini belum diketemukan waktu itu pesawat. Mereka lagi research nih ya. Nah, namun yang membedakan adalah ya calling-nya atau passion-nya ya, atau purpose of life-nya satu sisi Wright Brothers ya, satu sisi lagi Samuel Pierpont Langley. Ya, kita bilang aja Langley ya, biar lebih mudah untuk mengucapkannya. Nah, kalau Wright Brothers ini benar-benar pengen ya, mereka itu ingin membuat sesuatu yang meaningful, sesuatu yang juga bermanfaat, ya, memiliki dampak yang positif dan besar bagi mankind, ya. Nah, tapi Langley itu cuma ingin pride ya, ingin fame ya, status, ingin sesuatu yang dinamakan dengan status atau materi ya. Sedangkan Wright Brothers on the other hand ya, mereka driven by their dreams ya. Nah, what happened ya, pada saat diketemukan pesawat ini ya, bahkan Wright Brothers itu sebentar, saya izin minum dulu ya, ini tenggorokan lagi kurang nyaman. Oke, terima kasih. Bahkan waktu diketemukan pesawat oleh Wright Brothers ini, apa yang terjadi? Media memberitakannya itu beberapa hari kemudian. Can you imagine, Bapak Ibu saudara sekalian? Mereka cuma passionate based on their dream. They do what they should do. Ya, yang bantu juga teman-temannya mereka sendiri aja. Ya, SMA, bengkel sepeda, and they did it. Ya. On the other hand, Langley disupport dengan dana yang luar biasa, tim yang luar biasa, backup luar biasa, tapi tidak maksimal. Ya. Kenapa ini bisa terjadi? Pada saat Langley mengetahui bahwa di sisi lain, di mana Wright Brothers ini menemukan pesawat, dia give up, Bapak Ibu saudara sekalian. Ya, dia mundur. Ya, padahal sebenarnya kalau dia berjiwa besar itu bisa kolaborasi, ya kan? Bisa dirangkul Wright Brothers ini. Ya, jadi itulah yang membedakan people driven by meaning and impact, ya, dengan orang yang cuma based on trivial things like materi, status, itu berbeda, impact-nya berbeda. Ya, ini yang nanti kita coba lihat lebih dalam ya, kajian-kajiannya. Ya, we will have a look. Slide berikutnya. Ya, the Buddha's calling. Ya, Buddha sebagai guru junjungan kita juga sesosok figur yang sangat luar biasa. Kita sangat sangat grateful ya, bisa berkenalan dengan ajarannya Buddha. Ya, calling-nya Buddha ini juga sesuatu yang sangat luar biasa, yang tidak pernah mungkin ya sepanjang pengetahuan saya ada orang yang membuat calling-nya atau menyatakan calling-nya itu ingin mencari ya jalan keluar atau obat ya, atau obat dari usia tua, sakit dan mati. Ya, ini sangat luar biasa.
Ya, ini calling yang besar sekali. Yang mana sampai hari ini 2.500 tahun lebih, ya, kita masih merasakan benefitnya. Ya, ini meaningful sekali yang beliau lakukan dan impact-nya sangat luar biasa. Bukan cuma satu dua orang, tapi ratusan miliaran orang, ya, yang pernah belajar, yang pernah mempraktekkan apa yang beliau ajarkan dan juga merealisasikan, ya, apa yang beliau temukan itu juga banyak direalisasikan, baik itu oleh murid-muridnya, ya, maupun yang mempraktekkan, ya. Padahal ini tidak mudah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Bagi kita yang pernah pilgrimage ya ke India, 45 years teaching, ya, 45 tahun untuk melakukan sharing dharma, mengajar budaya ini, itu tidak gampang loh. Ya, waktu tahun kemarin, ya, I think tahun 2 tahun yang lalu, ya, 1.5 years about, ya, saya ke sana, ya, ke India, very grateful, sebelum pandemi masih berkesempatan. Itu kita naik bus saja, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu jauh-jauh loh tempatnya itu. Ya, ada yang 8 jam, ya, ada yang harus naik pesawat, ya, karena itu dari Nepal juga ke India juga itu Lumbini dan tempat-tempat lain itu sangat jauh sekali. Ya, can you imagine? Ya, kita yang pakai transport, bus, pesawat itu aja physically tiring, ya, mentally juga sama. Tapi beliau itu jalan kaki loh, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau tidak di-driven oleh meaningful life untuk memberikan impact kepada mankind atau human being, ya, ini tidak akan bakal terjadi. Suruh kita jalan misalnya dari rumah kita sekarang ke Damasuka, wihara kita tercinta, dengan kondisi hujan kayak begini, we will think twice. Saya pikir kita juga akan berpikir ulang, ya. Tapi beliau 45 tahun, Bapak Ibu Saudara sekalian, is not easy. Tapi dengan very big meaning untuk human life, ya, ini luar biasa. Ya, inilah yang membedakan, ya, manusia agung, ya, manusia yang penuh makna, yang memberikan benefit kepada big impact kepada banyak orang, ya. Ini salah satunya, ya, yang kita junjung adalah Buddha Gautama, ya. Berikut. Oke. Ini happiness framework, ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, izinkan saya untuk menampilkan juga hasil-hasil research atau model, ya. Jadi mungkin gaya ceramah saya atau sharing dhamma saya agak berbeda dari penceramah-penceramah yang lain, gitu ya. Biasanya di sisi awal saya akan tampilkan yang daily-nya, research-nya, baru nanti at the end saya akan cover dari sisi Buddhisnya, gitu ya. Nah, saya akan masuk the happiness framework. Ini Profesor Martin Seligman, ya, ini dosen psikologi di Penn State, ya, Amerika. Beliau ini sangat luar biasa. Beliau ini tahun 98 mempopulerkan, ya, yang namanya positive psychology. Jadi bedanya dengan psikologi yang lain apa? Kalau psikologi yang as usual, yang sebelum dipopulerkannya positive psychology ini lebih menekankan pada mental illness, gitu ya, atau stress, depression, hal-hal yang berhubungan dengan mentality, ya. Kalau kita boleh bikin satu garis, ya, garis ini satu garis, titik nolnya di tengah, ya. Kalau yang bilanglah di psikologi yang lama itu from negatif membawa orang supaya kembali ke titik nol, gitu, ya, ke titik nol. Nah, positive psychology itu lebih membring people, ya, ke arah yang positif, ya, ke arah yang positif, ya, seperti grateful, ya, sesuatu yang benevolent, ya, sesuatu yang baik, ya, dan juga banyak sekali sekarang ini mereka melakukan research, ya, baik itu mindfulness, baik itu loving kindness, compassion itu banyak sekali, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, banyak yang lain-lain lagi. Nah, ini the good thing, ya. Profesor Martin Seligman ini berdasarkan research-nya beliau itu membagi, ya, happiness itu dalam 3 tingkatan. Yang pertama itu yang merah disebut dengan pleasant life, ya. Itu lebih kita indulge, ya, kita memenuhi kebutuhan physically kita, ya. Kalau yang kedua itu disebut dengan good life, itu naik levelnya lagi. Di situ kita melakukan apa yang kita cintai, ya, baik itu pekerjaan atau apapun yang kita lakukan sehingga kita engage, kita menyatu dan kita mengalir, ya, dengan apa yang kita cintai yang dilakukan tersebut. Nah, yang ketiga itu meaningful life, ya, sesuatu yang lebih besar tujuannya bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi spektrum yang lebih luas, ya. Inilah yang ingin kita bicarakan dalam sesi malam hari ini, ya. Jadi
ingat model ini akan kita bawa terus selama kita sharing Dhamma pada malam hari ini. The pleasant life, the good life, and the meaningful life. Ya, yang paling bottom itu adalah pleasant life, yang in the middle itu adalah good life, baru ke pleasant life. Ya, meaningful life yang ketiga. Ya. Next slide, please. Nah, ini yang ingin saya jabarkan. Yang pertama tadi itu adalah pleasant life. Ya, di sini disebut dengan chasing the next high. Apa artinya chasing the next high? Ya, seperti kita ketahui, setiap manusia itu punya panca indera. Ya, secara umum orang tahunya itu five senses atau panca indera, 5 indera. Tapi kalau kita Buddhis ada 6. Ya, kita ada satu lagi yaitu pikiran gitu ya. Tapi kita cover dari sisi five sensesnya dulu. Ya, perhatikan nggak Bapak Ibu saudara-saudara sekalian bahwa manusia biasanya itu akan selalu haus gitu ya, tanha ya, atau menginginkan lebih ya. Segala sesuatu itu pasti yang dimakan juga ingin yang lebih lagi, lebih enak lagi, yang didengar musiknya juga ingin lagi lebih lagi ya. Pada saat kita sudah ya menikmati sesuatu, bilanglah makanan gitu ya. Kita sudah membuat satu benchmark ya, satu memori ya, levelnya sekian gitu. Nah, besok-besok ya, kalau kita makan makanan yang sama, ya bilanglah itu misalnya bakpao gitu ya. Nah, kalau di bawah yang kita pernah makan itu, kita pasti not happy enough. Ya, kalau kita sudah sampai ke level yang sama pun, ya people ask for more. Ya, makanya dosisnya nggak cukup lagi gitu loh. Itu yang disebut dengan nandi ya, menginginkan lebih, tanha ya, haus ya, seperti minum air asin ya kalau diibaratkan dalam banyak kisah gitu. Nah, jadi nggak pernah cukup Bapak Ibu sekalian ya, itulah chasing the next high, selalu ingin ngejar lebih, ingin lebih lagi. Udah dapat misalnya hari ini good example dalam pekerjaan, misalnya gaji misalnya 5 juta ya, pada saat dapat 5 juta kita happy karena naik dari 3,5 juta misalnya. Tetapi the next month atau the next 6 months ya, kita menjadi itu biasa saja. I need more ya, kita need more lagi, selalu gitu ya. Perhatikan nggak, on whatever we eat, whatever we listen, whatever we wear, ya kita selalu menginginkan lebih. Nah, inilah yang disebut dengan pleasant life. We indulge ya ourselves. Yang mana ini tidak akan pernah berkesudahan, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Kalau kita tidak mengerti Buddha Dharma, kita cuma mengikuti keinginan saja, ya, yang nggak ada habisnya. Oke, nah, ini satu hal ya yang coba kita bahas dari sisi pleasant life ya, chasing the next high. Kita selalu ingin lebih lagi, ingin lebih lagi, ingin lebih lagi. Oke, ini yang mana akan membawa ujung-ujungnya pada penderitaan. Ya, ini akan membawa pada penderitaan. Kenapa? Karena basically yang namanya indera, ya bahkan dikatakan kita harus simple hidupnya. Ya, dalam Karania Metta Sutta juga disebut sederhana hidupnya, tidak sibuk. Ya, terkendali ya indera-indera kita ini. Ya, kalau diteruskan itu tidak ada habisnya, siap-siap kita akan lebih ya painful ya, lebih suffering gitu. Oke. Bedakan antara needs, kebutuhan ya, dengan wants, keinginan. Needs itu kita cukup ya, yang sandang pangan papan. Tapi wants itu tidak pernah berkesudahan ya. Kita ingin lagi, ingin lagi, ingin lagi. Oke, that's the first pleasant life ya, penjelasannya. Slide berikutnya tuh. Nah, the good life ya, kita masuk ke kedua nih ya. Tadi kan pleasant life, sekarang kita naik tingkat nih kedua, a good life. Ya, di sinilah yang kita ngeflow, kita mengalir, kita engage ya, kita menyatu karena kita mencintai apa yang kita lakukan itu. Ya, kita mencintai. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, bisa dilihat di sini ada bagian diagonal yang putih, ya, itu daerah flow, ya, itulah yang mengalir. Artinya apa? Artinya antara level tantangan dengan level kemampuan itu setara. Ya, kita lihat lebih jelas lagi di slide berikutnya ya. Oke, next slide dulu ya, next slide. Still talking the same thing. Ya, yang tadi ya modelnya itu sama dengan yang di kanan, yang warna merah, putih dan grey ya, abu-abu. Yang menemukan flow ini adalah Profesor Mihaly Csikszentmihalyi. Ini juga co-founder dari Profesor Martin Seligman tadi. Beliau ini adalah dosen, profesor yang mengajar di Chicago University ya di Amerika. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian perhatikan ya. Kongce pernah berkata seperti ini kan. Kalau kita melakukan pekerjaan yang kita suka, kita tidak akan berasa kerja sehari pun. Ya, karena kita mencintainya, kita engage, kita tidak merasa itu kerja. Mengalir ya. Pernah nggak bayangkan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian kalau kita do our hobby ya, our hobby
Hobi kita bisa macam-macam, gardening misalnya, atau exercise ya, atau video game ya, whatever it is. Misalnya ambil contoh video game ya, gaming ya. Kita level 1 oke, easy ya. Level 2 makin sulit, level 3 makin lebih sulit lagi. Level 4 lebih sulit lagi. Tapi bagi pecinta video game ya, ini sebagai disebut dengan challenge, tantangan ya. Mereka tidak mengatakan ini problem ya. Ini adalah challenge ya. Challenge buat mereka itu lebih tertantang, mereka itu lebih bergairah. Ya, jadi mereka lebih bergairah ya. Bukan ketemu satu tantangan challenge kemudian nggak bisa, kemudian mutung ya, atau give up ya. Raise the white flag. No, ya. Inilah yang mereka yang menyatu, baik itu yang suka gardening, yang suka misalnya cooking, yang suka misalnya fixing motorbike atau mobil atau whatever yang disukai itu betul-betul menyatu. Nah, inilah konsep flow yang di research oleh Mihaly ya. Intinya Bapak Ibu sekalian apa? Pilihlah dalam hidup kita ini ya yang vital few ya, yang penting, yang menghabiskan waktu paling banyak dalam hidup kita ini harus kita pilih yang baik-baik, yang paling penting. Yang baik itu apa? Contoh pekerjaan ya, yang memakan waktu banyak apa? Pekerjaan ya. Normal time adalah 8 jam. Ya kan, bekerja setiap hari 8 jam. Lunch break 1 jam, itu artinya sudah 9 jam. Ya, bilanglah kita lembur, ya setiap hari kita nggak mungkin tank pulang kan, tenggo istilahnya. Kita pasti ekstra, say one hour gitu ya. Berarti itu udah 10 jam. Jakarta is a big city, traveling time itu bisa home office saja 1 jam. And the other way around itu bisa 1 jam lagi. Artinya 2 jam untuk transporting, ya, commuting. Total 1 hari untuk pekerjaan aja didedikasikan itu 12 jam. Artinya apa Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian? 12 jam dari 24 jam itu sama dengan 50%. Betul nggak? And berita buruknya, dan ada berita baiknya juga. Berita buruknya, kalau kita salah, ya tidak memilih sesuai dengan calling kita, sesuai dengan passion kita, sesuai dengan mission of life kita, dan make sure 50% of our life kita itu akan hidup dalam penderitaan karena kita tidak suka dengan apa yang kita lakukan. Can you imagine, Bapak Ibu Saudara sekalian? That's why. Hal-hal kayak gini kita perlu untuk mengetahuinya lebih awal, lebih dini. Jadi anak-anak kita, younger generation, kita harus kenali their passion, their calling, what's their purpose, what they like. Jadi kita bisa arahkan lebih awal. Ya, jadi mereka itu lebih tahu, mereka lebih enjoy. What is the purpose of this life? Ya, happiness, I think we should put it as the first priority. Ya, bahagia. Ya, karena kita bahagia, itu ngeflow sekali, seperti yang Mihaly katakan, ngeflow sekali, ngalir sekali, menyatu sekali dengan apa yang dilakukan. True, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Ya, jadi jangan lagi ada yang namanya ikut-ikut teman kalau kuliah, salah jurusan. Wow, that's really pity. Ya, apalagi misalnya senangnya jualan gitu sebagai tenaga marketing, tapi kerjanya sebagai accounting. That's really, can you imagine? Pasti nggak akan happy. 50% of the life itu akan live in that stuck state, ya, keadaan yang tidak menyenangkan. Oke, itu penting sekali, ya, itu vital yang harus kita kelola, kita harus memilih, ya. Nah, saya balik ke chartnya Mihaly, ya, dalam hidup, ya, kenapa banyak orang stres? Selain tadi salah memilih, ya, jadi nggak sesuai dengan alignment hidup, purpose dari hidupnya, juga karena rendahnya capability. Nah, ini penting, harus digarisbawahi, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kemampuan, capability, skill, ya. Ambil contoh seperti ini, ya, misalnya, kalau kita disuruh berenang, kita belum bisa berenang, ya, harus ambil nilai, misalnya besok, karena kita masih sekolah. Put example, ya, stres nggak Bapak Ibu saudara sekalian? Stres kan? Ya, pasti tertekan, ya. Kenapa? Karena level tantangannya bilang segini, kemampuan kita di bawah. Ini pasti akan gap ini menyebabkan kita itu akan stres, tertekan. Apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu saudara sekalian? Kita harus naikkan kemampuan ini, kemampuan berenang ini sampai setara dengan level dari tantangan tersebut. Inilah yang disebut oleh Mihaly itu adalah sebagai flow, mengalir. Ya, mengalir, ya. Nah, ini yang dikatakan flow, kita engage, ya. Kita itu menyatu, mengalir karena challenge dengan kemampuan itu sudah setara. Ya. Nah, ini kembali ke grafik, ke chartnya, ya. Ada yang merah, itulah disebut dengan tantangan, ya. Itu kalau ambil titik yang saya nggak bisa menggerakkan cursor saya dari sini, ya, karena
But I don't know, ini bisa ngelihat nggak kira-kira kalau saya move my cursor? Bisa ya? Bisa lihat ya, Bapak Ibu Saudara sekalian ya? Not really ya, karena operator yang operate ya. I'm sorry about it. Ya. Nah, ke titik yang merah, daerah merah yang pertama yang harus di atas increasing challenge, bulatan di increasing challenge ya, bulatan di increasing challenge ya. Di sini Bapak Ibu Saudara sekalian lihat ya, challenges-nya itu tinggi, tantangannya tinggi ya. Tapi skill-nya itu rendah. Yang terjadi apa? Cemas. Ya. Kenapa? Challenge-nya tinggi. Itu berbagai kehidupan Bapak Ibu sekalian. Ya, baik itu mendidik anak, ya, baik itu bekerja, ya, baik itu keterampilan apapun, ya, ekonomi atau dalam rumah tangga atau misalnya paling simple thing, Excel, ya, belajar Excel misalnya, ya, kita belum bisa program komputer itu, pasti anxiety karena kita punya kemampuan di bawah level tantangan. Ya, nah, yang paling ideal itu adalah di titik yang biru. Ya, di garis area diagonal yang putih itu, ya, disinilah titik keseimbangan, ya, di mana challenge-nya itu juga dibarengi dengan skill, oke, dibarengi dengan skill. Nah, ini akan membuat kita itu menikmati apa yang kita lakukan, ya. Jadi kata kuncinya adalah Bapak Ibu sekalian, ya, jangan mengatakan kita tidak bisa, kita tidak mampu, ya, kita cuma belum punya capability itu, ya, kita harus. Artinya apa? Kalau tantangannya setinggi ini, kemampuannya kita segini, kita harus naikkan, ya, belajar, praktek, ya, sampai setara, ngeflow. Oke, kalau ini di bawah, semakin jauh gapnya, semakin stres kita. On the other hand juga bisa, ya. Bagaimana Pak? Kalau yang terjadi adalah kemampuan kita, ya, lebih tinggi daripada level tantangan yang ada. Misalnya kita main bulu tangkis dengan anak SD, kita udah jago nih main bulu tangkisnya, tapi anak SD-nya belum. Nah, itu akan menjadi boredom, Bapak Ibu sekalian, bosen. Nah, apa yang dilakukan kalau kayak begitu? Ya, itu lebih baik meningkatkan level challenge yang baru. Oke? Ya, cari satu tantangan yang baru. Kalau berbisnis misalnya, ya buka usaha yang baru lagi. Jadi selalu terjaga, naik, kita naikkan skill-nya. Oke? Jadi selalu setara. Ya, bukan berarti oke, kemampuan saya rendah segini, tantangannya gini, sudahlah saya turunkan target saya segini. Ya, no, ya. The other way, kita harus improve terus. Oke ya, Bapak Ibu saudara sekalian ya. Inilah yang dalam Manggala Sutta disebut, ya, kalau nanti Bapak Ibu saudara sekalian buka Manggala Sutta, disitulah yang disebut dengan Bahu Sacaca Si Panca. Yang dikatakan Buddha ini masih sangat relevan sampai sekarang, di situ dikatakan berpengetahuan luas dan juga berketerampilan. Make sense nggak Bapak Ibu saudara sekalian? Very grateful. Ya, 2,500 over years ago. Ya, bukan durasi yang singkat ini sudah dikatakan oleh Buddha. Ya, jangan mengatakan diri kita tidak mampu, tidak bisa. Yang harus kita lakukan adalah belajar, praktek, ya, sampai kita setara. Level challenge dengan level kemampuan setara. Oke ya? Next slide please. Nah, itu tadi level kedua, ya kan? Yang pertama itu pleasant life, kedua itu good life. Nah, yang ketiga yang meaningful life. Nah, ini yang kita akan highlight ya. Kita akan coba cover materi ini. Saya coba maksimalkan waktunya ya. Tadi udah terlalu panjang penjelasan di sesi awalnya. Yang meaningful life kita do for higher purpose, ya, for a higher purpose yang lebih besar daripada diri kita, gitu ya. Oke, next please. Ya, yang sederhana dalam kehidupan yang kita pernah lihat, ya, kita juga bisa lakukan, ya, kita bisa lihat donor darah, ya, kita bisa bakti sosial, kita bisa function, kita bisa berdana dan lain-lain, gitu ya. Kita sudah tidak bicara lagi kalau pleasant life tadi itu egosentris, mengindulge atau untuk pemenuhan the next high-nya panca indera. Flow juga masih bicara diri kita, ya. Tetapi meaningful life sudah bicara yang lebih luas lagi, yang bermanfaat, yang untuk dampak untuk keluar, bukan cuma diri kita. Contoh donor darah, ya, Bapak Ibu sekalian, kalau yang pernah donor darah pasti bisa mengalaminya, ya, merasakannya. Darah dalam diri kita itu sangat berharga. Ya, sangat precious, ya, nggak bisa dibeli di supermarket, di toko retail, wherever it is, ya, itu dibutuhkan sekali untuk kelangsungan hidup, betul nggak, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ya. Pada saat kita mau donor, sedikit banyak pasti ada kekhawatiran, ya kan, nanti sakit nggak, nanti begini nggak, ya, dan seterusnya, nanti gimana nggak, bisa ada apa-apa nggak, gitu kan, ditusuk at least juga ada sedikit sakit, walaupun nggak major pain, ya, tetap ada itu. Tapi what people feel, ya, yang sudah melakukan the donors itu, ya, setelah mereka donor darah, they feel very happy, Bapak Ibu sekalian, betul nggak? Sangat bahagia,
sangat bahagia. Padahal sesuatu dari dalam diri dia itu hilang loh, dikeluarkan. Ya, ini meaningful kan? It's very meaningful. Ya, menyelamatkan nyawa orang lain. Ya, it's very meaningful. Ya, and very impactful at the same time. Ya, bisa menyelamatkan nyawa orang. And orang-orang yang seperti ini, yang bisa melakukan seperti ini, itu akan bahagia, Bapak Ibu sekalian. Ya, termasuk bakti sosial, ya kan? Bakti sosial, ya itu kita udah keluar tenaga, pikiran, ya, duit dan seterusnya. Tapi pada saat memberikan, selesai memberikan, kita feel happy, kita sangat grateful, kita sangat meaningful, kita hidupnya bermakna. On the other contrast, ya, kalau kita setiap hari di kantor, Bapak Ibu sekalian, dicuekin, nggak ada kesibukan, nggak ada kegiatan, tiap hari masuk tanpa deliver sesuatu, cepat atau lambat kita pasti akan down ya. Kita nggak bermakna hidupnya. Jadi kalau kita bisa create something, kita bisa solve the problem, kita bisa help others, ya inilah yang akan membawa kita lebih happy. Ya, nganggur saja itu tidak akan membawa happy, Bapak Ibu sekalian. Ya, semakin clear ya sekarang ya. Jadi pleasant life itu masih bicaranya diri ini, dipuaskan semua kebutuhan kita, panca indera kita. The next adalah good life, which is still masih relation to ourselves, tapi udah better level, better spectrum, ya. Tapi the third one, inilah yang meaningful. Oke, next slide please. Ini Blake Mycoskie, ya. Tahun 2006, Blake ini traveling ke Argentina, ya. Waktu dia traveling, ya dia banyak melihat kok orang Argentina itu senang pakai sepatu yang seperti yang dia pegang itu, yang dia lagi donasikan ya ke anak-anak ini. Ya tapi why bother ya? Kenapa harus repot deh? Kan lagi holiday, vacation gitu ya. No need to bother ya. Tapi pada saat dia memulai dia punya holiday, dia ke pedesaan kayak gitu, dia pikir kenapa ya banyak sekali anak-anak itu masih belum pakai sepatu ya. Tergerak compassion-nya, ya hatinya tergerak, ya karunanya tergerak. Itu selalu terbayang dalam benaknya dia, ya. Padahal dari vacation, kemudian dia melihat dan tergerak melihat banyak poor people, orang-orang miskin, anak-anak ini yang bertelanjang kaki, yang potensi menurut dia itu, ya kita tahu ya di kampung bagaimana benda tajam, ya bisa tetanus infeksi kalau kena paku dan seterusnya. Nah pulang dia ke Amerika, dia start Tommy to Tomorrow, ya. Buy one, give one shoes. Ya, jadi kalau siapapun yang beli sepatu ini, ya, satu pasang yang lain akan didonasikan kepada anak-anak yang membutuhkan. Ya, jadi ini adalah program ya yang sudah dalam level corporate, ya, company. Jadi bukan cuma pribadi saja. Kok pribadi itu kita juga bisa memulai ya. Jadi meaningful life itu jangan ditunggu dari pleasant life harus ke good life, kemudian baru bisa meaningful life. Enggak, dia itu bisa paralel, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Ya, kita bisa do whatever kindness we can do, ya, dan itu membuat kita lebih meaningful, lebih bahagia. Ya, kuncinya adalah kebermaknaan. Ya, kita menemukan itu, ya kita pasti akan bahagia. Kita bahagia, at the same time orang lain itu juga bahagia. Ya, jadi corporate levelnya juga ada, ya di pribadi itu banyak yang kita bisa saksikan. Terutama dalam Buddhism, ya kenapa kita sangat luar biasa ini banyak sekali praktek-praktek kindness, Bapak Ibu saudara sekalian, betul nggak? Donasi, berdana, ya. Baik dana materi, dana misalnya tenaga, batu wihara, ya sangat di-encourage kan, sangat ditekankan untuk dilakukan. Berdana misalnya donor darah, bakti sosial, many other things, ya. Very grateful, ya kita ini berkesempatan dalam hidup ini kita menyempurnakan terus parami kita, ya kebajikan kita, ya. Kalau kita bisa kenali makna kehidupan kita, purpose of life kita, kemudian kita melakukannya. Ya, pekerjaan dalam kehidupan sehari-hari, kemudian juga di pleasant life-nya itu alignment selaras, itu akan sangat grateful, Bapak Ibu sekalian. Ya, ini adalah proses asimptotik, ya, proses yang tidak pernah berkesudahan, Bapak Ibu sekalian. Ya, sampai kita yang bisa cuma mendekati saja, itu artinya asimptotik ya, mendekati, semakin kita lakukan kita semakin mendekati sampai nanti kita mencapai enlightenment, ya, sampai pembebasan. Oke, inilah yang diperjuangkan selama kurun waktu karir spiritual kita dari kita mengerti sekarang sampai nanti ke pencerahan. Yang setiap orang sangat memungkinkan. Kenapa? Karena setiap orang memiliki benih kemudahan. Ya, we have that bodhicitta. Ya, oke lanjut Bapak moderator, next slide. Yuval ini adalah seorang yang sangat luar biasa. Ya, buku-buku beliau ini ada 3 yang saya ketahui dan semua international bestseller. Yuval juga seorang profesor. Beliau ini di Bethlehem University, orang Israel, orang Yahudi.
Yuval ini sangat mempengaruhi pemikiran orang-orang dewasa ini. Yuval adalah seorang praktisi vipassana. Setiap hari dia meditasi 1 hour in the morning and 1 hour in the evening. Dan setiap tahun pasti meluangkan waktu, dari yang biografi yang saya baca, kurang lebih 10 hari retret, ya. Ini Yuval mengikuti Goenka, ya, meditasinya Goenka, ya. Sangat luar biasa sekali. Bukunya Sapiens, A Brief History of Mankind, ini luar biasa sekali, Bapak Ibu sekalian. Yang ya, kalau mau tahu ya, saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau waktunya kita lewat dari 45 menit, bagaimana? Boleh nggak? Karena ini senang cerita, jadi boleh ketik di komen ya. Jadi kalau boleh silakan ya. Kalau kita lewat atau terlalu panjang, ada kesibukan lain ya, feel free ya, feel free. Ya, Yuval bisa begitu tajam melihat ini, dia bisa menulis buku yang begitu luar biasa ini, itu karena ketajaman fokus dan juga dari latihan meditasi vipassana, dia mengakuinya itu. Ya, nah, satu yang saya teringat sekarang tentang dari tulisan apa yang dikatakan Yuval ini adalah, kita itu sekarang ini manusia modern ya, dia mengatakan menderita itu kenapa? Ya karena selalu chasing the next high, ya, yang seperti yang tadi pleasant life tadi, chasing the next life, the next high, ya, ingin dipuaskan terus panca inderanya, tanhanya, ya, nandinya juga, ya, itu nggak pernah berhenti. Nah itu terjadi kalau dulu sebelum masa agraria ya, itu orang masih ya berburu dan juga memetik ya, biji-bijian, buah-buahan gitu, cukup makan, habis baru pergi lagi mencari makanan. Ya, tapi pada saat mulai masuk masa agraria, ya tidak nomaden lagi, berpindah-pindah, menetap di satu tempat gitu, ya orang akan dipaksa untuk kerja lebih lama, lebih keras gitu ya. Contohnya membajak, ya, kemudian apalagi menanam, menyiram dan seterusnya. Orang menetap, kemudian berkeluarga, memiliki kebutuhan, berlanjut lagi keinginan itu berlanjut terus, ketemu mesin uap, semakin banyak lagi tuntutan, keinginan dan seterusnya. Ya sampai ke sekarang juga kita bisa lihat ya. Jadi kalau ada sesuatu yang kita boleh salahkan ya, kita kenapa begitu sulit dalam kehidupan ini sekarang ya, karena ya ini keinginan kita ini nggak pernah habis. Dan mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian pernah dengar cerita ya atau berita ya di internet atau media sosial ya, orang sampai berani mau ya menjual ginjalnya untuk iPhone yang baru, yang terbaru, which is ridiculous, ya, sesuatu yang precious, badan kita nggak bisa menciptakan lagi ginjal, ya, sedangkan iPhone itu cepat atau lambat bakal rusak gitu. Nah inilah kita dipaksa terus, ya, kita juga masuk dalam jebakan ya, yang disebut dengan jebakan kenyamanan tersebut. Ya, ini yang kita hadapi sekarang. Kita sangat sulit untuk meng-give up, ya, melepaskan ya apa yang kita sudah nikmati. Contoh aja smartphone, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, dulu kita nggak ada smartphone, ya, kita pakai yang namanya telepon yang masih Nokia, ya, ada Nokia pisang dan lain-lain yang masih cuma sebatas SMS. Tetapi kalau ditanya sekarang, oke, mau nggak kita balik, ya, pakai Nokia pisang, jangan pakai smartphone? Enggak. Most people will say no. Ya, termasuk saya juga lahir di kampung gitu ya, nggak ada AC, nggak ada aircon, ya, that's fine, ya, that's fine. Tapi nowadays people mati lampu, ya, mati listrik, anak nggak bisa tidur, masuk ke mobil nyalain aircon. Betul, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya disuruh kita balik, oke, kamu nggak usah terlalu menderita, ya, balik dengan zaman dulu. Nobody wants, ya, kita lebih baik kerja sibuk, cari duit pontang-panting untuk memenuhi kita punya basic needs yang terus meningkat, tuntutan itu terus meningkat, ya nggak heran kita semakin ya dalam lingkaran rat race, ya. Nah, in this context yang ingin saya sampaikan, apa yang dikatakan Yuval adalah happiness is not the surplus of pleasant over unpleasant moments, ya, rather happiness consists in seeing one's life in its entire as a meaningful and worthwhile. Jadi happiness, kebahagiaan itu bukan surplus, ya, lebih banyak yang pleasant, yang nyaman, ya, dibandingkan dengan yang tidak nyaman atau tidak mengenakan. Namun bahagia itu, ya, sama nih ceritanya mereka ini semua ahli-ahli ini, ya, itu lebih kepada sesuatu yang meaningful, ya, bernilai dan berdampak, ya, semuanya ngomongnya benang merahnya sama, Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau kita meaningful itu kunci dari happiness. Ya, sudah mulai nangkep lah ya kurang lebih ya. Oke, next slide please. Nah,
Sekarang bagaimana caranya kita untuk menuju ke meaningful life tersebut, ya kan? Tadi kan konsepnya, tapi gimana kita bring the concept into ourselves, gitu. Nah, ini model dari Stephen Covey, ya Bapak Ibu sekalian bisa lihat di sini. Ini ada yang disebut dengan kita sebagai manusia pasti perlu materi ya, perlu materi untuk hidup, ya untuk memenuhi kebutuhan fisik kita. That is again pleasant life, sama kan, kurang lebih ya bicaranya mereka ini. Ya, berikutnya itu orang membutuhkan untuk belajar, Bapak Ibu sekalian. Knowledge-nya supaya nambah, intelektualitas dia bertambah, gitu ya. That's to learn, ya. Ini kebutuhan gitu, ya. Kemudian kita itu ketiga ini to love, ya. Bagaimana kita mencintai, muncul empati kita, ya, muncul kecintaan kita terhadap what we do and to others, ya. That's to love, ya. Kemudian keempat itu to leave a legacy, ya. Bagaimana kita memberikan impact, ya, memberikan dampak yang baik, ya. Bukan cuma ke diri kita, tapi ini skala yang lebih luas lagi. Ya, nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mulailah mulailah temu kenali purpose of life kita, misi hidup kita dalam hidup ini apa, kita ingin hidup yang seperti apa, ya. Kemudian kita memberikan dampak yang seperti apa, ya kita mulai gali dari 4 pertanyaan ini. Ya, kita butuh ya untuk hidup, kita butuh materi, kita perlu kaki masih menjejak di bumi, ya kita harus lakukan hal-hal yang juga selaras ya dengan 4 hal ini. Jadi kemudian kita perlu belajar juga, ya setelah kita menentukan purpose kita, ya kita ingin lakukan apa, kita belajar, ya. Kalau ini selaras semuanya Bapak Ibu sekalian, that's very beautiful, ya. Jadi to live itu hubungannya lebih ke fisik, badan, ya. To learn itu lebih ke knowledgeable, intellectual side kita, ya, mind kita, pikiran, ya, thought, ya, mind bahasa Inggrisnya lebih ke batin, ya, ke pemikiran kita. To love is our heart, a warm heart, hati yang hangat, yang bermakna, ya. Yang keempat itu yang to leave, ya, a legacy, ya kita apa impact yang kita berikan kepada banyak orang, ya di luar diri kita. Oke, that's tools yang bisa membantu kita dari Covey. Next slide, please. Nah, calling purpose of life ini adalah gambaran besar dari misi hidup kita, ya, sesuatu yang lebih besar daripada kita sendiri, ya, bukan cuma for me, aku, saya, ya, tapi bigger than me, ya. Nah, untuk mengetahui atau mencari calling atau purpose itu, ini panduan linguistic questions-nya bisa digunakan Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Saat Anda santai, Anda hening, Anda lagi nggak ada kesibukan yang banyak, first thing, tanyakan, untuk apa saya hidup di dunia ini? Repeat the questions. Untuk apa? Ya, untuk belajar, untuk do something more remarkable, untuk apa? Ya. Another questions, kalau nanti saya meninggal, saya ingin dikenang sebagai apa? Ya, waktu saya belajar ini di Amerika, ya, wow, ini nonjok banget gitu, nggak pernah ya. Ya, memikirkan sampai meninggal, kemudian ingin orang lain kenang kita itu sebagai apa, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Apakah kita ingin dikenang di sini hidup orang yang mengeluh saja tentang hidupnya, atau seperti Gus Dur is very great person ya. Di batu nisannya itu ditulis here lies a humanist. Ya betul sekali kan, beliau itu calling-nya, purpose hidupnya kan seperti itu kan. Di sini terbaring seorang humanis. Ya, nah, kita ingin dikenang sebagai apa? Ya, ini orang yang meninggal hutangnya belum bayar, misalnya belum lunas, atau di sini orang yang senang berbuat kebajikan, ya, yang senang dengan dharma, senang dengan apa meditasi, senang berbuat kebajikan yang untuk orang banyak, whatever. Okay. Ya, bisa juga pertanyaan untuk apa semua yang saya kerjakan ini. Ya, keempat, legacy atau warisan apa yang ingin saya tinggalkan atau saya ingin wariskan, saya berikan kepada orang banyak atau saya lanjutkan. Itu sebabnya kenapa mereka yang super rich ya kayak Bill Gates, Warren Buffett ya dan seterusnya ya mereka senang filantropis, apa mereka senang berbagi, senang berdana ya sampai miliaran sampai triliunan ya karena mereka itu happy ya mereka itu happy dengan meaningfulnya mereka bermanfaat membantu yang lain ya nah, that's the thing ya jadi sama kan Bapak Ibu sekalian kan research-nya apa yang dilakukan orang-orang dan kita juga bisa melihat guru agung junjungan kita juga ya melakukan sesuatu bukan untuk benefit diri sendiri, tapi untuk mankind, ya lebih luas lagi. Ya ini yang Martin Seligman sekali lagi katakan, gunakan strength kita, virtues kita, nilai-nilai kebajikan kita, cari itu, ya untuk melayani sesuatu yang lebih besar daripada diri kita.
Ya, kalau belum ketemu, don't worry, ya. Ini proses yang tidak satu hari ketemu langsung, ya. Ini proses asimptotik yang terus kita mencari, menanya, ya, berproses. Yang adalah kita nanti akan semakin mendekati. Oke, always have that kind of thinking in our mind. What is our purpose here? Ya, bukan cuma ngabisin beras berkarung-karung, bukan cuma wasting the time, wasting the money, ya, but something else we want to do, not only for ourselves, but for our can be from our family first, yeah, small family, yeah, larger, bigger family, yeah, to the society, yeah, organization, yeah, start from that at first, yeah. Okay, next. Berikutnya, ini ikigai. Ikigai sangat luar biasa juga, Bapak Ibu sekalian. Jadi saya berikan panduan-panduannya ya, Bapak Ibu sekalian ya, karena Buddha pun waktu mengajar mengatakan kalau lagi lapar ya makan dulu lah gitu kan, karena kalau orang lapar ya itu nggak akan bisa menyerap gitu ya, dan kita ini kan mau do something yang alignment gitu, yang kita cintai dan juga kita bisa put into action. Kalau tadi masih konsep yang mungkin agak abstrak, purpose of life, gimana cara mencarinya, something maybe new to me, how should I do it? Nah, bring it down, tools Ikigai ini bisa membantu Bapak Ibu sekalian. Tanyakan ya, what you love. Tulis saja apa yang kita suka, tulis saja. Just write it down, jot it down, ya, tulis saja. Jangan dikritisi, jangan dibunuh idenya, biarkan nge-flow saja. Oke, kemudian yang berikutnya itu adalah what are you good at? Ya, tanya diri sendiri, kita itu good-nya apa, strength-nya apa? Ya, skill kita good-nya apa? Apa yang what we can do? Oke, skill kan, skill. Prince Siddhartha atau Bodhisattva itu juga belajar, ya, belajar apa? Berkuda, memanah sesuai dengan zaman, betul kan? Math, ya, dan seterusnya. Ya, kita juga harus memiliki skill, ya, kemampuan, ya, untuk survival, untuk bisa aktualisasi diri di saat sekarang ini. Ask what you are good at, ya. Kemudian tanyakan lagi what the world needs, apa yang dibutuhkan dunia, atau lebih kecil lagi apa yang dibutuhkan orang-orang, solusi apa yang bisa kita deliver untuk menyelesaikan masalah mereka. Oke, kemudian ini what you can be paid for, ini adalah untuk monetary-nya supaya kita juga karena kita masih membutuhkan ya financial support, ya tentu kita tidak ingin memberatkan orang lain gitu kan. Ya, ini kita 4 spektrum ini kita bisa buatkan ya dalam satu Excel ya. 4 itu bisa di sebelah kiri, ya. Di sebelah kanannya itu tuliskan nanti apa profesi yang Anda ingin atau pekerjaan atau bisnis yang Anda ingin lakukan. Misalnya arsitek atau web developer atau juga ya ini saya put investor saham contoh ya, disclaimer on ya, I don't encourage people yang belum ngerti kemudian melakukan transaction gitu ya. Ya, etc. You do it ya. Kemudian Anda lakukan scoring Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, what you love di bidang arsitek, what is your number? Ya, dari zero very rendah, 10 is the highest, ya, untuk web developer dan seterusnya. Kemudian what are you good at, ya, skill, scoring juga sendiri, ya, what you can be paid for, kemudian what the world needs, ya. Nanti Anda bisa totalkan di bawah, ya. Dalam slide ini kepotong ya, di bawahnya itu ada totalnya. The highest score, ya, that's a very good leads towards your ikigai, ya. Jadi yang mana yang paling tinggi, ya itu akan semakin membantu, ya itu akan membantu kita untuk mencari ikigai kita, ya paham ya kurang lebih Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Oke, next slide please. Nah ini yang saya katakan tadi, we cover semua model research yang relevan, ya kemudian kita masuk ke Buddhism. Ya, dalam Dhammapada 183, seri 183 disebut di situ Samapapasa Akarana, Kusalasa Upasampada, Satcita Pariyodapana, Etang Budam Sasana. Ya, apa yang dikatakan di sini? Artinya tidak melakukan segala bentuk kejahatan, senantiasa mengembangkan kebajikan dan membersihkan batin. Inilah ajaran para Buddha. Ya, inilah missionnya para Buddha. Ya, ini adalah calling-nya para Buddha. Ya, semua Buddha pasti akan seperti ini. Ya, melihat nggak? Ya, udah tidak melakukan kejahatan lagi, baik untuk diri sendiri ya maupun ke orang lain. Jadi kita harus first thing kita harus love ourselves dulu, menyayangi, mencintai diri kita dulu ya. Kalau kita tidak menyayangi diri kita, tidak merawat diri kita, bagaimana kita bisa mencintai orang lain gitu kan? Ya, we don't do harm, not only to others, sentient being. Kita juga sentient being, kita juga makhluk. Love ourselves and love others.
ya, senantiasa melakukan kebajikan, is a true calling kan, bukan cuma untuk diri sendiri, tapi a bigger than us gitu. Dan juga bermeditasi kan, membersihkan batin dengan metodenya sangat jelas, meditasi. Oke, next please. Nah, what should a Buddhist do? Ya, in relation to meaningful life. Jadi inilah Bapak Ibu sekalian, kita yang namanya manusia ini, ya, kita punya pikiran, kita juga punya yang disebut dengan apapun yang kita pikirkan itu pasti bisa muncul dalam bentuk ucapan, baik itu dalam bentuk verbatim yang disuarakan maupun internal dialog. Ya, ini sangat penting Bapak Ibu sekalian. Ya, apa yang diucapkan keluar oke, tapi jauh lebih penting lagi apa yang sering kita omongkan dalam hati kita, self talk kita, internal dialog kita. Kalau kita lagi sendiri atau kita lagi ngomong dalam hati kita, itu lebih banyak yang positif bermanfaat atau sebaliknya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena research sekali lagi membuktikan those who are successful and happy, ya, itu selalu mengatakan sesuatu yang positif dan bermanfaat dalam setiap pikirannya dan juga dalam ucapannya. Ya, semakin dia towards that direction, itu akan semakin mudah buat dia itu happy. Nah, on the other hand, yang tidak happy, yang gagal dan seterusnya, the way they think is the other way around, sebaliknya, dan apa yang diucapkan juga tidak bermanfaat, ya, tidak membawa pada kebahagiaan. Aku tidak bisa, misalnya contoh, hidupku selalu miserable. Ya, aku dari keluarga miskin, nggak mungkin aku keluar dari kemiskinan. Ya, orang-orang tidak fair terhadapku. Kenapa hidupku kayak gini? Kenapa begitu? Kenapa begitu? Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, dan actionnya perbuatan. Ya, inilah dalam Buddhism yang disebut dengan pintu karma. Ya, pikiran, ya, kita bisa berpikir yang baik, ya, kusala, mano, kama, atau yang jelek, aku salah, mano kama, atau yang netral. Ya, semua yang ucapan waci, yang perbuatan kaya, ya, 3 spektrum itu. Ya, kalau kita sudah tahu, tinggal keputusannya di diri kita masing-masing. Oke, nah ini Bapak Ibu sekalian harus dibalut day to day-nya dengan mindfulness. Ya, dengan mindfulness, ya, kita aware, kita here and now, ya, senantiasa sadar, ya, sati. Ya, at the end, ini kita menjadi parameter kita, ya, Brahma Wihara ini kita itu berkembang nggak, Bapak Ibu Saudara sekalian? Meta, loving kindness kita berkembang nggak? Compare to ourselves, ya, jangan compare to others, ya. Ini bukan kompetisi menang-menangan lawan orang lain. No, we are introspecting ourselves. We better in terms of meta today than yesterday or the last year ones. Ya, loving kindness kita tumbuh nggak, berkembang nggak? Kemudian karuna kita, compassion kita tumbuh berkembang nggak? Ya, bedanya meta dengan compassion, karuna adalah kalau meta kita wishing, ya, kita menginginkan makhluk lain itu happy, ya, berbahagia, happy. Tapi kalau karuna kita mengharapkan makhluk lain itu keluar dari penderitaannya, ya. Jadi udah mulai melihat ya perbedaannya. Kayak teman misalnya kena COVID, kita menginginkan dia sembuh, ya, keluar dari penderitaan itu namanya karuna. Kalau kita melihat misalnya ada hewan atau anjing di pinggir jalan luka kakinya, kita ingin dia segera keluar dari penderitaan tersebut, itu karuna. Nah, lihat diri kita itu tumbuh nggak Brahma Wihara ini, ya. Muditanya tumbuh nggak? Muditanya joy, ya, kita bahagia melihat orang lain, ya, kebahagiaan orang lain, ya, kebahagiaan, pencapaian, kesejahteraan orang lain dan lain-lain, gitu, ya, tumbuh nggak? Atau kita masih sirik, gitu, dengki, iri dengan achievement orang lain, ya, itu artinya belum bagus, kita harus improve lagi. Kemudian UPK, ketenang seimbangan kita, batin kita gimana, ya, praktis, ya, apakah kita lebih tenang seimbang, ya, lebih towards that direction nggak? Oke, that's about it, ya, next slide please. Nah, ini yang di Very Good Sutta yang disebut dengan Bahia Sutta, ya, ini sutta tentang meditasi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, ini petapa Bahia waktu itu merasa dirinya itu sudah suci, ya, tetapi temannya dari alam dewa mengatakan belum, ya. Jadi kaget Bahia. Bahia pertapa memakai jubah kulit kayu. Nah, what happened then? Ya, Bahia menanyakan kepada temannya, harus belajar pada siapa? Nah, Buddha ada di tempat lain cukup jauh gitu kan, ya. Temannya mengatakan pergilah belajar sama Buddha. Nah, di situ, ya, setelah ketemu, tapi timingnya nggak tepat Bapak Ibu sekalian, karena Buddha dengan rombongan anggota sangga sedang berpindah patah. Ya, Buddha menolak permintaan pertama. Ya, kedua kali mengulangi permintaannya itu Buddha kembali menolak. Nah, yang ketiga diminta, baru Buddha mengatakan, oke, lakukan ini Bahia. Dalam apa yang dilihat hanya ada yang terlihat. Dalam apa yang terdengar hanya ada yang terdengar. Dalam apa yang dirasakan hanya ada yang dirasakan. Dalam apa yang dipikirkan kognitif hanya ada yang dipikirkan. Hanya ini dan jalan inilah menuju jalan mencapai nibbana. Dan apa yang dilakukan? Buddha kemudian dengan rombongan berpindah patah, ya, Bahia melakukan ini dan mencapai kesucian arahat.
Ya, singkat cerita, it's a very simple method. Ya, ini tidak lain tidak bukan adalah vipassana. Ya, aware, sati, here and now. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, next slide please. Nah, ini adalah metamorfosis yang ingin saya sampaikan di sini dari telur. Ya, bilanglah ini bakal cikal untuk kupu-kupu. Ya, telur menetas menjadi ulat. Ya kan? Nah, fase ulat ini itulah yang tadi kita bahas mengenai indulging, ya, the senses, ya, panca indera kita, pemuasan nafsu. Lihatlah di fase ulat ini yang paling merugikan, ya, makan terus, ya kan, daun, ya, bolong sana, rusak sini, gitu kan, ya. Tapi pada saat dia selesai, enough, cukup, dia akan masuk ke dalam kepompong, ya, dalam kepompong. Nah, setelah dari kepompong, kemudian dia akan keluar menjadi kupu-kupu yang cantik, gitu. Ya, nah lihat yang saya ingin sampaikan Bapak Ibu Saudara sekalian, ini bisa kita adopsi dalam hidup kita. Kita di level mana sekarang? Ya, apakah kita kalau di telur mungkin enggak, kita sudah lahir gitu kan? Nah, kita apakah di stage-nya ulat atau kita sudah mulai masuk dalam praktek? Ya, artinya kita sudah mulai sitting, ya, kita sudah mulai jalankan sila, kita kemudian bawana dan seterusnya. Ya, lihat ya, dalam fase hening itu luar biasa loh. Ada dua fase hening di sini. Satu egg, yaitu hening, ya, itu ada power yang luar biasa karena begitu keluar dari hening tersebut itu menjadi ulat, ya, berubah bentuk gitu kan. Nah, hening yang kedua dalam kepompong itu kemudian keluar dari stage itu menjadi kupu-kupu yang indah. Ya, jadi ke dalam keheningan, ya, meditasi itu ada proses transformasi batin Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Ya, which is very very useful for us. Ya, makanya jangan lupa kita harus always bring in, ya, awareness sati dalam our daily routines. Ya, next slide please. Nah, last slide ya. Nah, apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu sekalian sebagai summary-nya? Satu, temu kenali, ya, cari, ya, calling kita masing-masing. Ya, ini adalah proses yang berlangsung terus-menerus atau asimptotik, ya. Dia akan semakin dekat kalau kita lakukan, ya. Endingnya kalau kita sudah menemukannya, ya, lakukan. Ini sangat worth it, ya. Jadikan ini satu satu tugas kita, ya, sesuatu yang sangat menarik untuk dilakukan. Kedua, put into action, ya. Jangan cuma dalam konsep teori saja, tataran itu saja, tapi really put into action, ya. Cari itu, ya. At least you know the concept already, ya. Kemudian bisa sharingkan at least ke anak. Singkat, ya. Kemudian a meaningful life, kebermaknaan. Meaningful life bisa dilakukan, ya, itu bisa dilakukan paralel, ya, bisa dilakukan secara bersamaan, ya. Senantiasa pikiran, ucapan, perbuatan diarahkan tidak berbuat jahat, perbanyak kebajikan dan sucikan hati dan pikiran melalui meditasi. Karena ini adalah proses kita, ini adalah calling kita secara Buddhis, ya, kita seorang Buddhis, ya, inilah karir path kita. Nah, kita udah terlahir, ya, we need to do that, ya, we need to do that, menyempurnakan, jangan sia-siakan, ya, jangan sia-siakan, ya, karena waktu itu tidak bisa balik lagi dan is unrenewable resources, ya. Kelima, biasakan hadirkan sakti, ya, mindfulness dalam kehidupan kita sehari-hari. Again, jangan sia-siakan waktu, ya, ingat Buddha pesan sebelum parinibbana, waya dhamma sangkara, apadena sampadeta, ya, beliau pasti berjuanglah, ya, kita yang harus berjuang, berusaha dengan sungguh-sungguh, ya, dengan berperhatian murni. Oke, intinya adalah pariyati, pati-pati, dan patiweda. Ya, kita belajar, kita berlatih, dan kemudian kita realisasikan. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ya, apa yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada Alex. Silakan Alex. Selamat malam Namo Buddhaya Romo. Bagaimana membedakan antara self love dengan self indulgence? Self talk dengan apa? Self love. Self love dengan self indulgence. Self love dengan self indulgence, ya. Ya. Oke. Mungkin satu ini kalau self love harus dilihat dulu self love-nya itu apakah ini lebih ke universal atau ke masih egosentrik gitu ya. Kalau kita bicara meta itu sudah bicara lebih universal. Nah, itu akan lebih meaningful, itu akan lebih berdampak gitu. Misalnya karena kita cinta, kita
loving kindness-nya muncul timbul, ya. Jadi setiap dari pagi pun bangun, kita sudah mengucapkan Sata Bhavantu Sukhitata. Nah, itu artinya apa? Kita mengharapkan semua makhluk itu berbahagia, termasuk diri kita. Ya kan? Itu kan berarti sudah universal, ya. Bukan cuma oneself, bukan cuma our family, bukan cuma satu bumi ini, tapi universe, ya, semesta. Ya, itu self love yang kita towards that direction, ya. Tapi kalau self love-nya individu, ya berarti itu masih kita skop kecil, ya, which is not bad. Ya, kita juga harus menyayangi diri kita, ya, kita harus merawat diri kita, karena kita yang bahagia, baru kita bisa berbagi kebahagiaan itu. Karena kita sudah memiliki happiness itu, ya, kita bisa berbagi kepada yang lain. Nah, self indulgence ini yang harus kita mulai bertahap kita kendalikan, ya, kita mulai aware, ya, kita jangan diumbar gitu. Kenapa? Karena kan kita sudah tahu tadi, ya, yang disebut dengan chasing the next high itu yang panca indera ini tidak pernah berkesudahan, ya, dia akan selalu again minta lagi, ya kan, terus lagi, ya, dia baru bisa berhenti itu pada saat kita say enough is enough, ya, kita tidak mengejar terus. Misalnya, oh ada makanan enak, oh ke sana kita kejar. Oh di sini ada makanan lebih enak lagi, kita kejar lagi, ya. Hukum Gaussian kan kita kalau yang belajar ekonomi kan mengetahui itu gitu kan, ya. Misalnya kita makan whatever food yang kita tahu, ya, yang enak, misalnya apa, coba Alex mungkin bisa bantu kasih makanan yang enak apa, Alex, yang kamu suka. Kalau menurut saya enak sop buntut, ya. Oh, sop buntut, ya. Sop buntut yang penting tapi vegetarian kan, ya. Kalau sop buntut sih rasanya enggak, ya. Ya, jadi coba mangkok ke satu mungkin nikmat sekali, enak sekali, betul kan? Ya. Oke, tambah lagi, mangkok kedua gitu. Coba kalau mangkok ke 27 coba makan at the same time. Begah mungkin. Bukan sih, itu tidak akan selesai, ya. Ambil contoh satu panca indera apapun itu, yang tadi kalau pengecapan, ini kita sudah tahu jawabannya. Jadi kita udah bisa sensing, kita juga bisa responding. Diterusin, semua panca indera ini dipuaskan terus, ujungnya itu pasti tidak memuaskan. Ya, tidak akan memuaskan. Ya, cukup sewajarnya saja, ya, sederhana hidupnya, ya, kita tidak indulge overly, ya, yang berlebih-lebihan, ya, itu bahaya, itu tidak, apapun yang berlebihan itu tidak baik kan, ya kan, makan ya gula mungkin sweets, ya, enak gitu kan, ya, permen gitu, ya, tapi kalau terus-terusan, wah repot juga, makan coklat satu mungkin nice gitu, tapi kalau misalnya 2, 3, 4, wah bisa nanti diabetes, ya, apapun yang berlebihan itu tidak baik gitu, jadi self love is much better from self, kita individu, and we magnify, ya, to the bigger radiance, ya, towards many people. Itu yang towards meaningful life, ya. Self indulgence is more to self-centric, ya, egocentric, which is not really good, ya. Itu lebih baik dikendalikan, ya. Kita gitu, Alex. Baik. Apakah masih ada yang ingin bertanya secara langsung ataupun melalui chat box? Iya, tidak ada lagi rasanya. Cukup, ya? Ya. Kalau cukup, saya pikir terima kasih sekali lagi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian sudah meluangkan waktu, ya, kita belajar bersama, ya, untuk sesi sharing Dharma ini, ya. Saya juga belajar at the same time gitu, apapun yang diucapkan itu juga otomatis self reflection. Yang baik silakan diambil Bapak Ibu sekalian, dilakukan, ya. Lalu yang tidak baik ya jangan diikuti, ya. Kalau ada salah kata, please forgive me, ya, itu not intended, ya, itu bukan sesuatu yang diinginkan, ya. Akhir kata, semoga kita semakin maju dalam Buddha Dharma, ya, kita selalu put into the practice, ya, whatever we know, walaupun sedikit we put into the practice. Demikian Bapak Ibu sekalian, saya izin undur diri, ya, saya tutup dengan Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.